Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar ucapan kalimat dakwah. Dakwah itu merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, dari orator kepada audien, dari mubaligh, da'i, ustadz, kiai kepada jamaah. Proses penyampaian informasi ini bisa dikatakan sukses dan berhasil manakala jamaahnya berubah. Artinya ada perubahan pola fikir, pola sikap, pola tindaknya jamaah dari yang tidak baik menjadi baik. Ukuran sebuah dakwah tidak bisa diukur dari banyaknya orang yang terlibat, tapi bisa diukur dari banyaknya orang yang berubah. Para praktisi dakwah dalam melaksanakan dakwahnya menggunakan banyak teori. Salah satu teori yang dipergunakan adalah mensugesti jamaah. Sugesti, karena jamaah mempunyai sifat sugestible. Ada 3 macam sugesti yang dipergunakan oleh praktisi dakwah. Yang pertama, sugesti otoriter. Yang kedua, sugesti imitasi. Yang ketiga, sugesti mayoritas. Saya berikan contoh yang nomor 1, sugesti otoriter. Sugesti otoriter adalah sebuah seni mempengaruhi orang banyak dengan mencontohkan satu orang yang terkenal. Contoh, di Yogyakarta ada pabrik susu kaleng. Di dalam memasarkan produknya, susu kaleng tersebut iklan di televisi. Orang yang dipakai untuk iklan di televisi adalah Rudy Hartono. Kenapa harus Rudy Hartono, bukan Pak Rafiq? Kalau Pak Rafiq tidak bakalan laku. Tapi kalau yang dipakai Rudy Hartono adalah olahragawan, juara All England beberapa kali. Jadi ibu-ibu setelah melihat iklan tayang di TV yang iklannya Rudy Hartono, maka ibu-ibu akan merubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindaknya. Dari tidak beli susu menjadi membeli susu dengan harapan anaknya besok kalau sudah dewasa bisa berprestasi seperti Rudy Hartono. Kaum muslimin rahimakumullah, tempat yang paling ideal, paling lazim, paling afdol, bebas digunakan, waktunya seayah-ayah, tidak pandang bulu yang hadir siapapun, tidak pandang bulu status sosialnya, siapapun boleh hadir. Tempat itu adalah masjid. Masjid bukan saja tempat untuk beribadah, sholat, zikir, baca Al-Quran, tapi masjid juga merupakan penetapan hukum-hukum Islam. Di antaranya adalah nikah, menghukum orang di depan masjid, pembagian zakat, dan tidak ketinggalan adalah proses dakwah untuk perubahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 40. Wa la yansurunallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun azizun. Sungguh Allah akan menolong siapapun yang menolong agama Allah. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa, dan menang. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah menang. Allah tidak membutuhkan pertolongan manusia. Kalau kita menolong agama Allah, yang kita tolong bukan Allah, yang kita tolong adalah umat manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh menolong agama Allah dari berbagai macam cara yang bisa kita lakukan ialah dengan memakmurkan masjid. Kemakmuran masjid ada 3 macam. Yang pertama adalah al-imarah. Al-imarah adalah bagaimana
cara kita membangun masjid yang megah, indah dan nyaman. Yang kedua, al-idarah. Al-idarah berhubungan dengan kepengurusan masjid, namanya takmir masjid. Ada pengurusnya, ada yang diurus, ada program kerja, manajemen dan lain sebagainya. Yang ketiga, ar-riayah. Ar-riayah itu bagaimana caranya kita mendatangkan jamaah yang sebanyak-banyaknya. Jadi masjid yang ideal, masjid yang paripurna adalah masjid yang megah, indah, nyaman, manajemennya bagus, jamaahnya sangat luar biasa banyaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan komunikasi yang jelas kepada kita. Al-Qur'an surah Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mendapatkan derajat pangkat al-birra. Al-bir itu derajat pangkat yang utama, akhlak karimah. Sebelum pulau kali penjenengan, kita semua memberikan, menjual apa yang kita miliki, menafkahkan apa yang kita miliki, menyumbangkan apa yang kita miliki untuk berjuang di jalan Allah. Sebagian yang kita cintai kita sumbangkan untuk berjuang di jalan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menyumbangkan sebagian harta kita yang kita miliki, yang kita cintai di jalan Allah, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan derajat pangkat albir. Albir itu apa? Albir itu albirru husnul khuluq, akhlak karimah, derajat pangkat yang tinggi, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya akan mengalir dari dunia sampai al-yaum al-akhir, sampai hari kiamat. Oleh karena itu saya mengejak kepada jamaah dimanapun Anda berada, marilah kita sisihkan dari sebagian apa-apa yang kita cintai, kita perjuangkan untuk di jalan Allah, membangun masjid ar-ridho, Madrajan Lor, mertosanan witan, potorono bantapan bantul. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.